kehidupan saudara dan saya. Amin. Kami telah berdoa, khususnya pada saya sendiri. Saya berdoa, Tuhan, kirimkanlah orang-orang dalam seminar ini adalah orang-orang yang benar-benar menjadi pilihan. Sebab itu saya yakin dan percaya, dari perasaan lubuk hati saya dalam, saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saya percaya ini, saudara-saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena sebagaimana Alkitab mengatakan, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Saya percaya kalau saudara-saudara yang ada di tempat ini pasti semua merasa bahwa aku sudah menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan. Amin. Tuhan hari ini jelas mengatakan dalam pergumulan apa yang harus kita lakukan, karena saya ini bersyukur di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan itu Tuhan Allah yang saya sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia mengerti akan segala kelemahan dan kekurangan daripada setiap orang yang dipanggilnya. Dan satu hal, dia selalu itu memberitahukan kepada saya apa yang harus disampaikan di dalam setiap gereja. Dan ini saya saksikan. Saudara sudah banyak baca Alkitab bahwa ini pernah terjadi pada saat pelayanan saya di Sulawesi Tengah. Saya pada saat itu, mungkin saudara kenal, dalam pelayanan di Sulawesi Tengah itu saudara kenal yang namanya Moko. Itu penginjil cilik sama adiknya, kakaknya atau adiknya, salah satu perempuan lagi yang masih kecil umur 12 tahun, dan saat itu Moko berumur 10 tahun. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Sampai di tempat dia itu sekarang pun banyak sekali kerek itu, maupun tongkat, maupun kursi roda dan sebagainya numpuk di gudangnya. Karena dia dipakai Tuhan sangat luar biasa. Pada saat itu orang-orang yang buta, orang-orang yang muntah darah, banyak orang-orang yang timpang, di dalam nama Tuhan Yesus mereka itu semua dipulihkan. Dan terakhir saya ketemu dengan beliau, anak itu masih kecil, juga masih kecil, di Poso. Saya ketemu dia pada saat saya KKR dan dia ikut hadir, dan saat itu dia bilang, "Om, boleh nggak Om saya ikut Om kemana Om pergi?" Saya bilang, "Oh, dengan senang hati, apalagi kamu sudah mempunyai satu karisma yang demikian luar biasa. Hanya sayangnya orang tuanya ini yang dulu benar-benar mempersembahkan hidup anak ini, sekarang mulai rada ada sudut deviasi. Makin lama, kalau 1 kilometer itu, walaupun kita cuma 1 derajat, kalau 1 kilometer itu bisa menjadi 1 kota. Oleh sebab itu, sehingga saat ini pelayanan Moko ini dapat dikatakan sudah mulai ada pengurangan. Urapan Tuhan mulai turun. Karena apa? Karena mulai yang namanya manusia, ya Pak, Bu, namanya orang tua, ya kan? Wah, yang dulu hidupnya miskin, tapi dengan adanya kejadian seperti itu, sampai ada orang yang meninggalkan mobil kijangnya, Innova lagi di situ. Karena apa? Daripada sakit, hilang kijang 1 nggak apa-apa toh. Daripada jantungnya bolong, gosok, atau dia tidak bisa ada timbang. Bukan hanya krek yang ditinggalin, tapi banyak sekali harta kekayaan yang ditinggalkan. Sehingga mulai pilih-pilih, sing iki duit aku sapa, dikek ini piro. Maka ini saya percaya di antara saudara-saudara yang hadir di sini adalah banyak sekali yang hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak mengatakan ojo urusan karo duit. Ya saya ya Pak Yogi yang ngomong ngono ya jenenge ora bener to.
Kalau aku nek ada duit ya piye, Pak? Ya toh. Ya benar dah. Tapi yang Tuhan sarankan ya. Duit itu mempunyai arti nek bahasa dewa, bahasa Inggris iku apa? Loh, bahasa Indonesia itu memang luar biasa kok. Artinya duit itu apa? Lakukan. Tuhan bakal memberkati kowe. Amin. Loh, tapi nek ini contoh yang nyata tadi ya, bukan aku mempropagandakan tentang mogo. Jadi akhirnya ya piye nek sing ngundang orang ngekek duit, orang ngekek ongkos, ya muah. Nah suatu saat ini contohnya nih, pada saat itu ketemu dengan saya, dia bilang ini, kok bisa mau ikut sih om, mau ke Jawa. Saya rencana mau tak ajak keliling, Jawa ini mau tak ajak keliling ya. Tapi ibunya, bapaknya ngomong ini, Pak Moko itu saya kelas 5 atau kelas piro, saya udah bisa nganggo sandangan dewi. Jadi nek lunga-lunga iki ya kudu aku dijak. Lah aku muni, lah nek aku kudu ngejak Moko, wis ana pendeta sithik pendeta Adrian. Terus ngejak kowe meneh ora cukup wong siji. Jaluk bapak mboke melu. Lah ongkose piro? Ya akhirnya aku mau. Ya enggak mau saya bilang. Nek kowe ora gelem ngono, kowe mulai ngono ya pantesan saiki kowe wis jarang sekali wong sing ngundang. Ini contoh ya. Makanya saya minta kepada saudara-saudara sekalian, yuk hari ini kita belajar mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidup. Amin. Nek kowe gelem ngono, iki ana contone iki. Kita akan satu keraguan-keraguan apapun juga yang ada dalam hidup kita, Tuhan akan lepaskan semua itu. Malam ini juga, sore ini juga. Karena tadi malam, siang ini juga. Kalau saudara tahu tadi malam itu mujizat dan pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang hadir tadi malam. Coba ada yang hadir kan? Oh banyak juga ya. Puji Tuhan. Sampai saat ini juga orang yang mengalami mujizat itu pada saat ini juga hadir. Dia katakan, Pak, saya terima kasih dengan segitiga yang Bapak berikan. Segitiga, saya bilang, segitiga apa? Oh Pak, 3 segitiga itu berbicara dalam hidup saya. 1, sabar. 2, mata tertuju pada Tuhan. 3, tetap percaya. Tetap percaya. Itu adalah kunci mujizat. Saya hari ini Pak sebetulnya nggak mau datang, nggak kuat, saya masih sakit, badan saya masih nggak karu-karuan. Tapi saya percaya hari ini aku akan mengalami 100%. Amin. Dan nanti Tuhan akan membuktikan, bukan Pak Yonggi yang membuktikan. Hari ini di depan saudara, saudara akan melihat dia benar-benar membuka hatinya, mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Hari ini buat terjadi mujizat di tempat ini. Amin. Yuk, sekarang arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saya minta saudara-saudara berdiri, tapi nanti dulu dengan dulu. Hanya saya minta bagi saudara-saudara yang pada saat ini merasa dengan sungguh-sungguh, aku adalah orang yang dipilih Tuhan hari ini, dan aku membutuhkan Tuhan. Saya minta saudara berdiri dan kita berdoa bersama dengan saya. Ya. Nek aku sing merasa ora butuh Tuhan aja ngadeg. Lho tenan aja ngadeg temenan. Walaupun kowe iki yang hadir di sini iki sabure wis padha ireng. Berarti karateka ku sireng kabeh. Wis sireng kabeh ku piye? Paling ora yo ora Q 1 Q 2 tapi dan 1 dan 2. Artinya aku percaya saat ini yuk kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita minta kepada Tuhan supaya sudi hadir di tengah-tengah kami. Yuk kita arahkan, saudara-saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia yang pada saat ini hadir di tengah-tengahmu. Katakan, ikuti doa saya dalam hatimu. Ya Tuhan, ya Tuhan, inilah aku Tuhan. Aku butuh Engkau. Dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebab itu kami bersatu hati hari ini. Hari ini saat ini juga Tuhan kami bersatu hati. Karuniakanlah kepada kami Tuhan Yesus. Karuniakanlah kepada kami roh hikmat dan wahyu.
sehingga kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tahdirkan kami Tuhan, dan aku butuh Engkau. Angkat tanganmu nak, kalau kau membutuhkan Tuhan pada saat ini. Dia hadir di sini, Dia hadir di depanmu, dan saat ini Dia ulurkan tanganmu. Sambut Dia nak, sambut Dia dengan rohmu. Sembah Dia, katakan apa yang jadi kelemahanmu, kekurangan dalam hidupmu. Sembah Dia nak, dengan bahasa apa yang Tuhan tahu dalam hidupmu. Katakan kelemahanmu, kekuranganmu. Tapi saat ini Dia katakan, aku akan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kira atas kakak-kakak atas sini Tuhan tahu masalahmu dan Tuhan tahu kebutuhanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Saya yakin dan dengan perasaan yang sangat kuat sekali bahwa di sini Tuhan jelas mengatakan hari ini akan terjadi pemulihan dalam hidupmu. Kita rileks karena dalam segala sesuatu kalau Tuhan ingin berbicara itu, kadang-kadang saudara baca di dalam perjanjian lama pada saat Elia ditemui dengan Tuhan, itu kadang-kadang bisa merupakan gelombang, bisa merupakan api yang menyala-nyala seperti dia ketemu dan Musa. Tapi yang pasti ada damai sejahtera. Dan kadang-kadang angin sepoi-poi, ya, dan dia hadir di tengah-tengahmu. Tapi yang pasti akan membawa kelegaan bagi setiap yang hadir. Amin. Nah, sekarang kita santai. Saudara tahu, baru saat ini kan kita merayakan hari raya Lebaran, betul? Betul? Kalau hari Lebaran itu yang tidak ketinggalan selalu ada kue atau apa yang disebut apa? Ketupat, atau kalau bahasa daerahnya bahasa Jawa kupat. Ya. Sekarang saya tanya, nah, kupat kayak ini kalau orang sih Pak Gubernur untuk kupat toh? Ya lah, ini kupat ya. Untuk kok persegi papat. Makanya disebut kupat. Ya. Nek ini ono hari raya Tionghoa, atau apa hari raya agama Tionghoa, kue sing ciri khasnya wong ini mah ya aku juga Tionghoa aja lah, mana Cina wong do, karena aku dari cilik aku nek diunek no Cina cindil, nek Cina mati lebono kendil, itu hati loro, ya loro Indonesia ya loh, disebut Cina cindil nek mati lebu kendil, tapi makanya sekarang itu sebut Tionghoa. Ya, kan semua orang Indonesia. Nah saya ini orang Tionghoa itu, nek ono hari raya apa? Kue apa? Nah, kue rajang, amin. Tapi sing kita niki kue iki lho, kue apa iki? Kacang. Amin, puji Tuhan. Ya, kacang. Nek kue rajang bisa mirip-mirip bentuknya gepeng, ya. Saiki aku takon. Kenapa sih? Nek bacang ini bentuknya kok kayak piramid. Ngerti ya? Kayak piramid toh. Kowe ngerti nek kupat? Aku ora nganggep bahwa wah iku nek ngono kowe kupat, jadi berarti urepe kaya kupat ora. Karena pada saat balungan nang Bali ya, kita bicara realitas. Ojo bicara wong Kristen iki, ojo ngomong tabu. Tidak, justru kita anak-anak Tuhan berani menghadapi realitas hidup ini. Amin. Amin. Coba nang galungan itu ya. Kupat itu walaupun bentuknya kaya ini, tapi dia tuh disusun dalam suatu tampah yang besar. Disusun bentuknya tetap seperti piramid. Dan saudara tahu, Firaun nang Mesir kuburannya itu apa? Apa kuburannya bentuknya kayak kuburan Cina sing bentuknya gede melembung kayak iki? Apa bentuknya kayak kuburan nang Arab cuma cukup dikei watu?
Tapi di situ kuburannya merupakan satu piramid yang luar biasa. Kenapa? Apa arti piramid? Piramid di situ artinya adalah segitiga yang mengingatkan kepada kita, kalau kamu mau mengalami mujizat, pegang ini dengan kuat, dan mujizat akan terjadi dalam hidup. Contohnya secara kehidupan sehari-hari, aku takon panjenengan. Nek kupat itu kok gawe main bowling. Kupat, saya orang kupatnya sih, kupatnya tak agak nanang gini. Ya, kupat kok cekel kok gelundung ini, gelundung. Kadang-kadang ya iso ngadeg, tapi iso mengkurap. Iya toh? Iman kita kepada Tuhan seringkali membodohi. Kadang-kadang Tuhan aku kuat. Kadang-kadang mengkurap. Bahkan orang mengkurap, kadang-kadang malah aplang-aplang. Ya, ya. Nah, kenapa saya tadi katakan, kenapa bedanya segitiga yang disebut bacang itu beda dengan obat? Nek bacang, loh, kita bacang seperti ya, gambarnya mana kan? Bacang ini boleh lempar kayak boleh, gelundung. Ngadep baby, pernah bacang itu mengkurap? Loh, ya apa ya? Buat gelundung ini tetap segitiga ngadep dengan dulu, amin. Ini yang Tuhan mau hari ini, supaya kita pegang segitiga. Tapi ojo ngomong ini ya, ini ada kejadian nyata. Ada orang mulai sama gereja, takoi koncone, kayak temennya. Wah, anak-anak muda nih, kowe ini kok lu mau gereja mau kebaya apa? Dia bingung. Malah sing diceritakno ngene iki maaf ya, dadi maaf iki. Sing diceritakno iki ngene. Wah, berarti lah mau ibu-ibu sing sebelahku. Apa? Sing kodene gede. Pakaiane apik. Berliane nang ndi ana berlian ana emasé. Ngerti gak kowe? Lah berarti to mau gereja perhatino ibu-ibu. Wah, berarti lah ambune. Lagi piye wong mau gereja sing ditakoki kebaya apa? Malah ambune kok sampai iso ngono. Nah, demikian juga ini aku minta ya dengan hormat serta sangat. Kowe melu seminar ngene gerejane Bu Febel, Pak Yogi sing khotbah, sing memberikan seminar iku apa? Seminar bacang. Baca karo kupat. Ya, ini saya minta. Tapi hari ini kamu lihat gambar ini. So, kita lihat gambar ini. Sekarang gambar binatang dulu. Nah, apa mana yang dulu ini gambar binatang, gambar sapi, karo ayam. Nanti pulang-pulang, iya aku diceritakan yo enak, aku orang ngantuk. Tapi sing diceritakan apa? Jadi pulang tentang sapi karo ayam, karo dog. Wah ya itu berarti Tuhan tidak menghendaki kita memasang telinga rohani kita dan hati kita saling pada Tuhan. Amin. Nah, ini saya kira orang gambar ini. Ini gambar-gambar nang internet. Nang internet yang suka main internet bisa dilihat. Itu gambar, ono gambar kebo, ono atau sapi, ono gambar ayam sing kulune putih. Ya, ada lagi endok, tahu endok ya? Endok itu telur. Tapi harusnya kalau orang sini atau orang Pati jangan sebut telur. Sebutnya kalau kita di Sulawesi tidak boleh bilang telur. Karena ada satu kejadian nyata. Ini Pak Yogi juga ngomongin kita tenan orang-orang edok-edok. Dia itu seorang wanita dikawin karo pendeta Sulawesi. Diajak ngaleh lunga Sulawesi teko Pati. Nek Pati ini bekas Jumate itu loh sing nggih nang kono sing kaya Anang kae. Sing kaya bojone Kris Dayanti. Pak Pati itu sing teko, Pak. Jadi sudah banyak mengikuti saya ke Sulawesi kemana-mana. Ini yang paling heboh. Suatu saat ya ada seorang jemaat yang umurnya sebaya dengan Pak Titus. Dia ini takut be aku, Pak. Aku pernah dulu Pak Titus.
Pak Titus itu nang ndi yo, Pak? Lah aku takon, kowe ketemu Pak Titus nang ndi wong pertama kali tak ajak masuk Sulawesi yo. Nang TV ya. Oh TV. Nang TV ya bilang. Ternyata dia benar juga. Coba Bapak lihat, Pak Titus macam mana, Pak? Tolong, Pak. Kacamata dicopot, Pak. Dulu rambutnya masih panjang, masih bagus. Ya ngomong dulu TV nang dia ono. Iya Pak, dulu orang TV. Oh aku baru tahu. Dia ini dikiranya Anang mantan suaminya Krisdayanti. Emang mirip toh Pak? Iya lah. Aja sih ibu-ibu ini tertarik. Dia bilang ke saya, malah ditanyain, Pak, Bapak itu sudah menikah belum? Belum, anak saya itu cucu saya aja udah berapa Pak? 5. Cucunya udah 5. Anaknya kira Pak? 5 Pak. Anaknya 5. 5. Cucunya? Cucu 5. Cucunya 5, anaknya 5. Istrinya? 5. Ya ini loh. Tapi dia seorang yang begini. Dia dapat menguasai diri. Dan kenapa dia ada satu kunci juga? Orang bisa menguasai dirinya itu, kita buka dulu 1 Petrus 4 ayat 7. Karena ini bentuknya seminar, jadi harus ada dasar. 1 Petrus 4 ayat 7. Ayo Pak Gatot boleh baca atau siapa yang mau baca? Soalnya Pak Andreas lagi bikin ini Pak Gatot. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Ya, baca Pak, dibaca Pak. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Apa? Materinya tidak itu. Kenapa? Materi tidak dibagi. Loh, jangan tanya saya. Kalau kamu tanya saya, itu berarti tadi saya sudah roh sudah berbicara. Kanggo apa materi ini difotokopi. Yalah, esok-esok difotokopi, terus esok-esok Yuda sudah diketik dan sebagainya. Tapi aku dulu aku tetap nongkrong nang kono. Ya, jadi ini aku ditakoki Pak Titus. Ya aku guyu ae to. Aja takon aku. Takon dari luar kudus. Lho iya toh. Sebab nek ora, engko aku jatuh meneh karo ngamuk. Iya toh. Marah dan nanti saya jatuh di dalam tidak sabar. Ya, jadi ini ada tanya ini ya suka tidak suka. Tapi karena Pak Yogi sudah ngomong santai, ya aja ngamuk, aja serik nek tak takoni, Pak itu materinya gimana? Dan saya jawab enak toh. Lho kowe kok takon aku. Coba secara ngomong. Ya. Tapi kalau saudara hari ini benar ini sungguh serius. Saya sudah berdoa hari ini yang datang. Orang-orang bilang. Materi yang kamu pegang itu hanya sebagai pegangan saja. Apa yang saya khotbahkan, saya bicarakan sini, tidak ada di situ. Tapi itu ada intisarinya saja. Tentang apa yang disebut kehendak Tuhan, jalan Tuhan, dan waktu Tuhan. Atau bahasa elitnya God's will, God's way, and God's time. Nah, ini coba saudara renungkan. Kalau saudara lihat gambar ini, ada sapi, ono ayam, ono endog. Tadi tak ceritanya orang dibawa ke Sulawesi, dia itu pergi ke warung, karena di rumah tangga kan. Bu, saya mau beli telur. Orang Jawa kan nek endog kan ya endog, tapi nek kelite kan telur. Ya, tapi kan harusnya nek wong Jawa iki ora muni telur. Dia tuh diketawain kekek aja ibu yang di itu tuh di warung yang jualan. Loh kok kenapa saya mau beli telur kok diketawain? Ibu tahuan itu loh telur. Dia tuh bilang, no, kalau di Sulawesi Tengah ini jangan kamu bilang telur. Nah, terus apa? Telur. Kalau telur, ini coba ada di orang Sulawesi di sini.
Kalau telur itu punyanya laki-laki. Wah, yang malunya. Mama Bu. Jadi apa no? Telur. Ya, makanya sekarang saya nggak apa-apa toh. Saya ngomong ini ada telur, tidak apa-apa ya. Ini kan ada yang dari Sulawesi kan? Ya. Bener kan Pak? Loh, saya ngomong ini bener loh, kejadian nyata. Bener kan Pak kalau telur sama telur itu beda? Amin Pak. Nah ini ada saksi loh ya, Pak Yogi orang global. Ya, nah ini lihat nih. Dalam kehidupan kita seringkali ya seperti gambar ini. Maksudnya apa Pak Yogi? Mosok kehidupan kita digambar nopo ayam karo kebo. Coba lihat. Bagi kebo sapi ini, dia tuh lihat ada telur. Saya ngomongin nggak telur, ya telur ya. Dalam Sulawesi. Saya juga harus tahu malu nanti dikira kayak porno ya. Ada telur. Telur ini baru aja dikeluarkan sama ayam. Ayam itu bulunya putih. Tapi kok ada telur yang warnanya seperti warna badan kerbau atau badan sapi. Kalau kerbau ini sombong, loh ini makanya Tuhan bilang apa? Jangan sombong. Dia akan bilang fakta nyata telur ini warnanya sama dengan badan saya. Jadi pasti orang akan percaya. Saya bilang ini adalah telurku. Buktinya sama. Ya. Tapi kalau orang yang ngerti, coba sekarang saudara ini saya anggap orang pintar dan orang ngerti. Ada enggak di sini sapi yang bisa bertelur? Ada apa orang? Gak ada. Nah, demikian juga tentang kerbau ini harus diperhatikan. Bu, boleh duduk Bu. Boleh Bu. Silakan aja. Dan ini saudara tahu kalau ini kerbau, ya kerbau atau sapi ini, apa yang aneh di sini? Seringkali kalau kita lihat orang yang gendut, ini maaf ya kalau di sini ada yang gendut ya, saya nggak anti orang gendut, tapi biasa orang gendut, ya pasti rainnya ya lebih bersinar, lebih moblong, karena gendut pipinya ya gendut. Amin. Demikian kebo ini, sapi ini. Tapi apa satu yang aneh? Kok tanduknya enggak? Orang melu panjang. Karena apa? Ini menggambarkan bahwa orang kalau gendut itu kan melambangkan orang yang diberkati Tuhan, benar? Tapi tidak berarti wong sing kurus-kurus itu apa-apa aku ora diberkati Tuhan. Aku ini pendeta tapi aku kurus sama juga aku ora diberkati Tuhan. No. Tapi Tuhan memberikan satu pelajaran di gambar ini adalah demikian. Kalau kamu sudah diberkati Tuhan, saya kan tahu hidup kita kan tidak sama rata, toh Pak. Orang yang sudah diberkati Tuhan, orang yang duit aku ya toh. Aku duit berdiri mengalir terus, begitu aku buka lemari, juga ono duitnya. Amin, ya toh. Tapi satu pelajaran yang lihat di sini. Tanduknya sapi itu walaupun dia gendut sudah dewasa gede, dia tetap ke. Sekarang ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan, gembala Tuhan lah ya. Yang kalau sudah diberkati Tuhan, gue gede. Ngerti gak maksudnya? Ini punten ya, maaf lah nek wong. Punten itu maaf, nek wong Sunda ngomong nek tak. Iki tanduke iki malah tambah dawa. Ya, molor lah bener. Jadi tanduke iki iso molor. Ono malah nek lu mau ngene-ngene jemaate kecocos itu gede hatine loro ya dah wis ngono karo nyonyae sing nang omah Pak dhisik suamiku ku waktu dia isih melarat dia ora kaya mungkin saiki sejak dia wis tambah diberkati Tuhan wis gendut wis iki istilahnya aku nek lali nyepakno kopi esuk-esuk wae walah ngamuk iku sampe ora paling-paling. Makanya malam ini, sore siang ini ono sing mengkono bertobat. Ya toh? Jadi ojo lu malah tambah diberkati Tuhan, sumune malah memakan dan semono nyocos mene. Contoh
gambar iki. Walaupun gue diberkati Tuhan, tetap tandukmu itu tetap kecil. Tuh, sekarang yang tentang ayam ini piye, Pak? Ayam ini ulunya putih. Ini adalah golongan orang-orang yang mengalami hidupnya seperti ayam putih ini. Aku ki urung pernah seumur urip turu karo kebo sing awake bolang bonteng ini. Kan biasanya ngono Bu, nek suami kita atau istri kita rambutnya keriting, anakku yo keriting walaupun dia tuh wis entek rambutnya gundul pun lurus duwe anak keriting. Lagi piye keadaan nyata ya? Saya tuh belum pernah kumpul bareng karo kebo kok ndokku iku isih blorok-blorok kaya mangkono piye. Nah ini loh, di dalam kehidupan kita seringkali kenyataan hidup bertentangan dengan iman percayamu. Amin. Wes saiki aku takon lah, sapa di antara saudara dan saya sendiri yang tidak pernah mengalami keraguan-raguan, bahkan pernah mengalami kecewa dalam pengikutanmu kepada Tuhan? Saya ora pernah ngalami ngono, angkat tangan. Sing jelas apa ora? Wes, lho temenan ora apa-apa. Iki Tuhan ono nang kene. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami kekecewaan dalam tanda kutip. Tapi Tuhan saat ini mengatakan, kamu boleh mengalami kekecewaan, tapi yang Tuhan tidak inginkan, jangan sampai kita menjadi kecewa. Beda. Ngalami kekecewaan itu oke, tapi ojo jadi kecewa dan menolak aku. Amin. Gue yang perhatikan kata-kata ini ya. Kita buka di Keluaran 19 ayat 5. Dia tiba-tiba sekarang memberikan ayat ini kepada saudara. Keluaran 19 ayat 5. Gambar ini tetap ini ya. Keluaran 19 ayat yang kelima, Tuhan katakan ya, jadi sekarang saudara-saudaraku dalam Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri, bukan kesayangan orang lain. Tuhan katakan, kamu akan mau jadi harta kesayangannya Tuhan. Artinya jadi kekasihnya Tuhan, jadi darlingnya Tuhan. Bahasa Indonesia itu memang luar biasa. Apa sih Pak artinya darlingnya Tuhan itu? Darling itu arti artinya sebenarnya dumur, sadar lan eling. Loh, ini yang Tuhan mau. Tuhan menginginkan kamu sadar dan eling dari mana kamu berasal. Kowe lahir itu udah. Mosok hanya karena duit 1.000 kowe menyangkal di Tuhan. Amin. Loh ini aja loh di daerah ya, karena orang iso bayar sekolah SPP. Terus ada satu gerakan dari satu agama tertentu, kowe kok susah-susah nyelu Kristen, ya kan? Daerah saya sudah kasih tahu. Terus kowe saiki butuh kanggo SPP dah, kowe tak kasih duit 200.000, tak kasih alat perangkat doa, tinggalkan Yesus. Sekarang kalau mereka melakukan itu, siapa sing salah harus takut. Langsung kita bilang, wah itu pendeta nih sing salah, ibu apa siapa pernah diurusi atau tetangga Kristen kita. Dan sering kali kita hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan saudara kita yang lain. Amin. Tapi juga yang terutama orang-orang sing salah, malah orang sing ngomong, sing salah itu setan, Mbak. Aku bilang setan kok salah, no, jelas dia itu tidak punya masa depan. Iya toh. Kok salah ora, boleh salahnya dia tetap lebih neraka. Amin. Kalau sebab itu sana dia mau gawe cabil-cabil gitu. Ya melu aku supaya dia nang neraka itu kocornya akeh. Sehingga panasnya nang neraka iki bisa dibagi-bagi. Makanya saat ini saya sih tidak anti
orang senangnya, wah nyala setan loh. Tangki ngono, kalau nama Tuhan Yesus. Katakan kepada dia, iblis, kau tidak punya masa depan. Aku adalah orang yang sangat cinta kepada Tuhan. Apalagi di kota mana, aku adalah orang pilihan Tuhan. Saat ini juga hidup akan diboleh. Karena pas jadi Tuhan apa? Kau sungguh-sungguh mendengarkan menjadi harta kesayanganku sendiri, nak. Dari antara segala bangsa, orang kamu menjadi harta kesayanganku di antara setan. Di antara segala bangsa kau jadi harta kesayanganku. Luar biasa. Kita lihat. Sebab Tuhan punya reason, punya alasan. Apa coba baca bareng-bareng? Karena apa itu? Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Duit sapa sing duwe? Yo. Tak jujur. Duit sapa sing duwe? Kowe nek dikai duit 100.000, 200.000, sejuta. Tapi kowe ora duwe sumber duit bakal entek. Amin. Contoh nih, kita buktikan iki ngomong kaya iki bener ora? Nek sing pegawai negeri setiap tanggal 31 lah, tanggal 1, wah mulai nggo duit. Nah iki ibu-ibune, wah Mas, kowe kesel ya Mas, capek ya Mas. Iki ngombe Mas, ya dah. Tapi menaik tanggal selawe kemarin saya khotbah di Jati Serono, ada pendeta duduk di depan sini, dia bilang nggak ada duit Pak, uri-urinan aku Pak. Loh, ini pendeta kok uri? Ini sebagai bukti loh ya, bahwa kita semua itu butuh uang. Bukti ini sih Pak, ada memang kita buktinya, ada Alkitab ngomong-ngomong. Malah sering tak baca itu, janganlah kamu menjadi hamba uang. Kok Bapak ini malah ngomong, loh, dunia ini butuh duit kok. Coba buka sekarang, supaya bener kan? Pengkhotbah 10 ayat 19. Ya, Pengkhotbah 10 ayat 19. Pengkhotbah 10 ayat 19. Wes, baca ya, tak baca aku wes bareng-bareng ya, bareng-bareng. Kanggo guyu, ngomongnya apa kok? Kanggo guyu, ya. Uang menghidangkan makanan. Demikian juga saat ini loh ya. Ini terus terang ya. Ini aku dulu tukang buffet ini. Pak, kawan seminar ini kok tak kayak ya. Apa? Makan apa? Makan. Wah luar biasa. Tak kira kita coba pulang balik kalau itu kan untuk tertawa karena dengar berita buffet gue apa berseminar oleh 3 imam loh bener hal kita tuh nah saya ingin terus nanya anggur meriangkan hidup dan anggur meriangkan hidup wong Sulawesi suka mabuk lu ngandidi pokoknya mabuk oleh gereja mabuk meh lunga gereja mabuk supaya semangat memuji Tuhan. Wah. Karena di dalam ini loh Pak, mereka tuh nganjur loh Pak kalau Timotius, Paulus itu minumlah anggur sedikit, ya supaya kau bersemangat itu hidup. Nah, tapi nih sedetik sedikit, 2 detik 2 dikit, 5 detik 5 dikit. Jadinya apa? Amin. Itu yang Tuhan minta semua. Ya, kita santai lah. Itu makanya kan hidup. Nah, terus dengan lagi. Dan Tuhan yang memungkinkan semuanya itu. Apa yang memungkinkan semuanya itu? Uang. Duit. Nerano duit. Ya ora iso kowe tuku nyediakno manganan karo kowe memang dituku karo godhong. Ngerti kan? Semua itu yang memungkinkan semua itu adalah amin. Nah, ini benar Ibu, Pak Lu setuju. Yang memungkinkan itu Tuhan Yesus. Sebab nek ibu ora dikei urip, ora ngombe oksigen, boro-boro biar duit segentong ya ora iso tuku
panganan ra wong bube bene wis inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Benar? Ini lebih berat. Tapi karena kita punya Tuhan Yesus, uang memang penting. Tapi dalam segala sesuatu bukan uang yang menjadi hamba kita, tapi kita menjadi Tuhan yang uang untuk ngatur semua. Amin. Nah, saya balik meneh mau gambar mau. Jadi setuju ya? Iki wis ngeleh durung? Nek wis ngeleh ya wis, yuk kita sama-sama haleluya, amin, puji Tuhan. Kok ben cepet mangan, nah aku ini mulai Bu ya, terima kasih matur nuwun ya. Tapi nek kowe bener-bener mau mendengarkan seminar ini, pulang dari tempat ini orang cuma warek tok. Mulai aku bawa kunci mujizat. Dan nanti saya panggil ya Bapak, 2 orang itu tadi sudah bicara dengan saya. Nek kowe dengar firman Tuhan apa-apa Pak? Kowe lunga mene dalam keadaan cacat. Kowe mulai iso mlayu. Amin, Pak. Saya. Amin. Kowe mulai iso mlayu. Karena Tuhan akan menyatakan jati diri. Amin. Makanya saya dengar baik-baik. Karena saudara akan menjadi harta kesayanganku sendiri, kata Tuhan. Jadi darlingnya Tuhan. Kuncinya apa? Aku sadar lan ele. Ini gambar segitiga. Nah, ini kunci nih. Sebelum gambar binatang ini tentang ayam. Nah, aku ngomong ya. Sekarang ini kondisi orang lebih banyak seperti kondisinya gambar ayam itu mau. Ini gambar apa catet dan kamu lihat. Kunci daripada kita bisa mengalami mujizat itu adalah segitiga ini, sing akhirnya seperti bacang, dilempar kemanapun juga dia tetap segitiga, arahnya menuju kepada Tuhan. Nah, ini kuncinya ini satu, coba. Mazmur 25 ayat 15. Coba baca. Di situ dikatakan, kalau matamu tertuju kepada Tuhan, tidak berfokus pada penderitaan dan kesukaran yang kau alami, maka ini salah satu kuncinya untuk kamu lepas daripada segala persoalan. Nah, pertama Mazmur 25 ayat 15 bisa dibacakan mungkin. Siapa yang mau baca? Pak Tito, satu sama atau Herko? Mazmur 25 ayat 15. Ini catat toh, ini seminar orang gampang. Ini bukan dari manusia. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Sebab, nah, ada dasar. Kenapa mataku kok kudu terarah ke Tuhan? Sebab Tuhan kata kenapa? Ia akan mengeluarkan kakimu dari jaring. Raja Daud itu memang istimewa. Nek mataku ora tertuju pada Tuhan. Nah, contohnya ya. Jaring-jaring kehidupan kita itu kesukaran selalu ada. Sekarang kita lihat. Tuhan, kalau kamu itu ada, kenapa kok ada penderitaan? Yo. Iku wong sing mengkono iku wong sing ora gelem darling. Ngerti? Nek mau sadar lan eling, dia orang merasa aku ini mau bener, Gusti Allah ku goblok. Jadi ono kok aku ini menderita. Tapi nek wong sing jadi darlingnya Tuhan, sadar lan eling, dia akan bilang. Satu kuncinya, Mazmur 25 ayat 15. Mataku tertuju kepada Tuhan. Dia akan melepaskan aku dari segala jaring-jaring penderitaan. Amin. Seringkali kan ini menceng. Reti nang ngarep ana jaring-jaring matanya orang delok ngarep, delok Tuhan, deloke karo spion. Buriku kok spion mobil iku kok ana trek gede. Padahal iku kan nang burimu. Dadi ora delok ngarep malah ora ngerti arahe lunga ndi. Kiblate iku dadi salah. Arahe ora lunga Saudi Arabia. Tapi arahnya ke Yerusalem. Jelas ya? Mataku tertuju pada Tuhan, suatu kunci. Bukan itu tidak boleh lihat persoalanmu. Delok ora kemana, tapi percayalah bahwa Allah yang bersembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, tetap percaya. Coba baca 2 Petrus 3 ayat 9. Ini dinaikkan. Ya udah cukup. Coba 2 Petrus 3 ayat 9. 2
2 Petrus 3 ayat 9. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini Alkitab sih ngomong. Tapi apa? Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai satu kelalaian, berarti orang usah doa-doa nang Indonesia. Nang kene pasti ono. Suka kita ngeluh, Tuhan itu lalai, Tuhan. Kowe ora sayang karo aku. Aku ora takon, tapi jujur ya. Pasti ono. Yang merasa, Tuhan aku wis 7 tahun doa terus ora waras-waras. Apaan? Ya kan. Terus mana delok ngene meneh. Ono wis aku wae jenenge Susi, ana sing jenenge Susi maaf ya. Suatu saat Bu Febo ini ngomong, saudara-saudaraku, Ibu Susi sekarang diberkati Tuhan. Dulunya dia naik roda 3, karena ini kondisi kuatnya coba bayar becak. Saiki dia nyompak roda 4. Tapi bukan roda 3 bentor, kayak mobil kalau Tuhan. Wah, yuk saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan karena saudara kita diberkati, ya kan? Nah, kita ya bersyukur, beri tepuk tangan buat Tuhan, ya tepuk tangan. Kita angkat tangan untuk Tuhan, ya angkat tangan. Tapi terus terang mau jujur, luwih gampang endi? Ya, lebih mudah mana? Kita nangis kalau saudara kita yang menderita, atau kita bersukacitalah kamu terhadap orang-orang yang diberkati Tuhan. Yo, gampang di. Ya, nek ana saudara kita sing luwih di bawah kita, kowe kok menderita, ya nyah ya tak kei duit, nangis kita. Tapi kalau dengar saudara kita diberkati Tuhan, kalau kita suruh angkat tangannya setengah tiang, amin. Mulai jatuh dalam menghakimi. Dia katakan apa? Susi. Tapi maaf ya, sekali lagi saya bilang maaf ya kalau ada yang namanya Susi. Susi diberkati Tuhan. Om dia ini tukang gosip. Utang karo aku belum bayar. Ayo, bertobat. Kita mulai jatuh menghakimi orang lain. Dan sing luwih parah meneh ngomong meneh piye? Ngomong meneh piye? Tuhan, Susi mbok berkati. Aku kapan? Halo? Iya lah, jujur ya oh ya. Tapi malam hari siang ini ya Tuhan katakan, kalau kau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan ingkar janji dalam menghadapi janjinya kepadamu. Dan saat ini tak tantang ya Tuhan orang ini. Siapa ya saudara-saudara saat ini dalam saat penantian? Aku pengen menantikan janji Tuhan. Kowe tenang nek kowe dipilih Tuhan saat ini. Tuhan, aku pengen menantikan janji siang ini terjadi dalam hidup. Pasti Tuhan katakan. Saudara tahu kenapa semua itu terjadi? Tuhan itu semua menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saya ini Pak, nah memang Tuhan pengen semua orang itu bertobat. Kenapa sih Pak? Kalau Tuhan itu memang Tuhan, kenapa kita harus percaya Yesus? Kalau dia memang Tuhan, gampang apa diketati ini langsung wong mlebu surga kabeh. Terus yang paling hebat nih, nah kok susah-susah dia merasa lebih pintar dari Tuhan. Kok susah-susah sih Pak? Tuhan Yesus mesti jadi manusia, mesti disalib. Itu yang menjadi keraguan dalam kehidupan manusia. Buatnya apa? Ojo dikei neraka. Kabeh wong mlebu surga. Amin. Ya apa ya? Amin. Nek ana neraka, kabeh wong jahat mlebu ndi? Ya ora ana tempat meneh. Ya mlebu surga lah. Oleh sebab tak cerita mau ini kisah nyata. Ana seorang dokter luar biasa. Dia ngomong karo aku, "Ayo Ngi. Aku ini percaya Pak, karena aku pelayan Tuhan juga. Aku percaya nek Tuhan Yesus iku ana. Tapi aku ora percaya, Pak. Nek neraka iku ana. Iku jenenge mbok enakmu dhewe to. Ya apa ya? Kita memang kita seringkali begitu. Saya bilang, wah Tuhan Roh Kudus iki piye?
Nek kaya ngene carane iki piye ngadepi wong sing mengkene iki. Dia wong pinter, pelayan Tuhan, dan ilmu pengetahuannya itu demikian hebat. Dia mengerti dan percaya Tuhan Yesus. Piye carane? Saya bilang, kowe ngomong bahwa aku ora percaya nek neraka iku. Saya jawab dengan tegas, amin. Saya nggak tahu saudara setuju nggak? Saya sebagai seorang evangelis, seorang hamba Tuhan, menginjili di mana-mana, dan ada orang mengatakan, Pak, aku ora percaya nek neraka iku ana. Tapi Roh Kudus mengatakan, amin. Dia langsung bantah saya lagi. Wah, kowe ini pendeta gendeng. Berarti gendeng ya, dia orang Jawa sih. Wes ngono, kurang ajar meneh. Ora gendeng kok, tapi pendeta edan. Aku ngomong neraka ora ana kowe muni kata ambil. Saya bilang, tenang. Kita bicara ini kan belum selesai toh. Saya katakan, Tuhan Roh Kudus apa yang harus saya katakan? Dia katakan amin. Ya, saya katakan amin tuh. Setelah itu ngomong kamu mana? Amin karena kamu tidak percaya adanya neraka. Tapi suatu saat kamu akan percaya neraka itu ada. Pada saat kamu Pak Dokter berada di sana. Saya tidak percaya apa. Nanti suatu saat kamu akan percaya bahwa neraka itu ada. Apa yang terjadi? Kemudian punya aku neraka percaya karena apa? Dia itu ada satu dosa yang dia sering lakukan. Dia bilang di antara 10 Taurat semua saya bisa lakukan, tapi satu saya suruh lakukan, yaitu dosa yang terakhir. Jangan kamu berbuat zina. Karena senengan ini dia bewo itu ayu. Kita terbuka aja lah, ya Pak. Jalan aja juga saya percaya berita ini ganteng ini mau seorang seneng dari wong ayu seneng, ya kan? Tapi kan orang pengen, wah ini wong itu ayu kita kudu tak turuni tak dadekno pacar orang ngono. Karena dia berdoa Tuhan, aku nek kok parinane anak, ya supaya anakku nek wedok iku ayu kaya wong wedok kuwi. Bener apa? Bener ah? Tapi tidak berarti bahwa mereka itu tidak iso ndelok wong ayu. Yo iso. Ya buktine sing dipilih ya pasti wong sing ayu menurut dia. Lho ya toh? Makanya saat ini Tuhan mengatakan apa? Saya katakan, oke, kowe ora percaya adanya neraka. Ora apa-apa. Tapi suatu saat kowe akan percaya. Pada saat kowe akan ngomong. Langsung ngomong. Lah gitu. Oke, aku enggak mau masuk neraka. Loh, kowe ora percaya neraka ora ono kok bisa nangis-nangis aku ora gelem neraka. Iya, karena saya mau menutupi keadaan diri saya. Aku jaim sebagai pelayan Tuhan. Tapi ada sesuatu yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup aku, tidak mau menuruti dia. Terus Tuhan itu nek wis wong bertobat, ya toh? Tuhan buka jalan. Saya numpak mobil, lumane pom bensin, tiba-tiba dia itu blok jantungnya, blok. Dia merasa, dia cerita ya aku kan setelah kejadian itu dan sudah masuk rumah sakit, dia bilang, kok iso kejadian itu biasa. Dia bilang aku di pom bensin, saya terlihat bintang-bintang berkunang-kunang, tahu-tahu saya ada di ICU dan dokter bilang apa? Ini ada blok 3. Jantungmu wis bodol. Ya. Kowe nek dioperasi modar. Nah, dia dokter dhewe. Yo piye yo? Ya modar ya wis tapi aku saya pengen urip. Habis ngono bojone telepon istri yo. Pak Yogi tolong si Pak. Lanang iki dibesuk Pak. Aja sampai dia mati mlebu neraka temenan. Kan dua-dua aktivis iki. Wis tenan wis sore. Parane ini. Pak, kowe njaluk ampun karo Tuhan. Njaluk waras, aku ora muni njaluk ampun. Soal njaluk ampun ora karepmu dhewe. Kowe njaluk waras karo Tuhan. Dia ngomong nangis bilang ini. Aku ora berhak untuk minta sembuh. Aku jane pengen waras. Iya, aku pengen waras, tapi saya tidak berhak untuk minta. Karena saya sadar aku orang berdosa. Wah, hebat. Tapi Tuhan katakan, dia sudah mulai menyadari siapa keadaan dirinya. Dia mau merendahkan diri di hadiratku, maka hadiratku akan terjadi pertolongan dalam hidupnya. Jadi kalau saudara-saudara sekalian Tuhan,
Karuniakanlah kepada aku saat ini mau merendah diri di hadirat-Mu, takut akan Tuhan. Di situ kuasa Tuhan akan terjadi. Makanya sekarang saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Begitu dia berdoa seperti itu, kuasa mujizat terjadi. Dan jantung blok 3 itu dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa. Oleh sebab itu dalam persoalanmu sekarang ini, Pak, kuncinya dia sih Pak, supaya aku bisa mendapatkan mujizat. Coba 3 segitiga. 1, matamu tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, tetap percaya. apa? Tetap percaya. Tetap percaya. Dan yang ketiga, sabar. Coba sabar, karena seringkali makanya tadi kita seminarnya kan tentang kehendak Tuhan, jalan Tuhan, dan waktu Tuhan. Gitu loh. Sabar itu buka Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 15. Abraham itu sudah dijanjikan Tuhan, kowe keluar dari Haran, tak bawa satu negeri di mana kau akan jadi makmur, aman dan sentosa, dan anak cucumu akan seperti bintang di langit memenuhi bumi. Nah, seringkali kita apa? Abraham juga di situ tahu, wah Tuhan, aku tuh mau berkati, tanahku pirang-pirang, kabinku pirang-pirang, tapi kok bakal sing nikmati hartaku iki Eliezer iku lho Tuhan, kacungku sing membantu aku karena aku ki ora duwe anak. Faktanya ternyata ora duwe anak. Abraham umurnya 100 tahun. Saya waktu khotbah di Tretes ada seorang pelayan Tuhan sama dengan saudara umur 96, Mbak. Berarti kurang 4 tahun meneh. Bojone umurnya 70, saya seger. Tapi dia wis 96. Dan saya tanya, Pak, nek umur 90 ke atas itu piye sih Pak? Aku sih ngerti dong, aku belum alami. Nah kita mau sadar ya, umur 96 dia ngomong apa? Pak, nek 96 ini aku sebagai orang laki-laki wis kempes. Artinya kempes gitu. Kempes itu mau wis iso mlaku kok kempes. Ya koyo ban skuter lho, Pak. Nek kempes itu kan istilahnya nek mlaku yo gial-gial ora iso banter. Amin. Oh, kempes Pak. Ya aku rati Pak, aku umur 90 ya toh. Tapi sing luwih ajaib meneh. Kita tahu Sarah itu wis menopause. Wong wedok wis ora iso duwe anak. Waktu malaikat ngomong, kowe kok setahun meneh apa teko mene? Kowe kok gendong bayi. Ya toh? Sarah ngomong. Tapi Tuhan ora ngamuk. Wajar. Aku dua anak. Nah, dia pernah melakukan ketidaksabaran, tapi dia bertobat. Sebab itu karena dia orang sabar, mengalkitabiahkan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Wes berani mas, wes 100 tahun, aku wis 90. Semua janji Tuhan dipenuhi, tapi aku tidak dianak. Belum, Mas. Loh, si Hagar, ya kan? Yang penting kan Tuhan diberkati, memberkati kita punya anak. Walaupun anak orang betul orang himpu, loh, nganggo cara PDW itu. Loh bener loh. Sekarang efeknya apa? Satu tindakan yang ketidaksabaran dalam hati yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Sampai sekarang turunan Hagar itu menjadi duri dalam keturunan. Amin. Makanya Tuhan Yesus baru kekawanan doa ini, ya toh? Supaya duri-duri itu dicabut dari setiap apa yang ada dalam hidup. Dan situ dikatakan Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi saudara-saudara itu ya perlu 3 hal itu, kayak main ngalami kunci. 1, mata tetap tertuju kepada Tuhan. 2, tetap percaya. Yang 3, sabar. Kunci mujizat akan terjadi. Karena apa? Saya kira banyak orang seminar bayari orang mahal-mahal motivator.
Saya aku tahu, Pak, caranya piye sih Pak? Sekarang kita setelah tahu kuncinya itu ya. Saya ini kuncinya iso berhasil itu piye toh Pak? Kalau saya tanya, kunci kamu bisa berhasil untuk dapat memiliki kekayaan, kehidupan, dan kehormatan. Tapi semua orang sopo sing ora pengen duit akeh, segini wong sugih Pak. Kekayaan toh? Amin. Sopo sing ora pengen duit? Pengen waras, Pak. Lah, ini saya Bu. Gue pengen waras. Hari ini juga Tuhan akan waraskan gue. Ya kan? Tapi nek gue ra ada duit, lho iki aku bukan mau dewa duit ya. Aku bukan dewa, tapi nek gue ra ada duit kan iso mau dokter. Kita maju ke depan. Kita akan minum air ini hanya sediano. Aku ki ora luput. Bapak Yogi ono wae ngomong ngombe banyu. Itu padha aman. Ono wae aku ora adus nang Sungai Yordan. Memang nang Yordan iki sungainya ora ana sing nang Damsik nang negaraku ora ana sing sungai sing kaya mengkene. Kalau kita berpikiran seperti Naaman, Naaman tidak akan disembuh. Tapi kalau kita sadar Tuhan aku butuh Engkau. Karena Tuhan Yesus akan mengalahkan kita dan akan terjadi. Nah, kalau ngamuk, ya ngamuk lah. Memang aku ini jenderal yang selalu dari raja kowe selalu di ompiong-ompiong. Kalau ngomongin kau nak sekali, sing metu ora Elisa. Walaupun dia bawa semua harta banyak tuh hadiah, sing metu itu apa? Kacung gundul, terus gundul cendek, gundul pendek, lakunya pol, langsung nih, jenderal, Tuhan bilang, gue kok najis seneng kali, gendeng apa? Tapi setiap orang hamba dia orang yang berani katakan, bos. Iki Tuhan itu jaluk kue cuma adus nang kali. Nek kue dikasih tahu, kue itu golek ndok gajah. Kue pasti mbok turuti karena kue merasa aku iki hebat. Kue jaluk ndok gajah, aku bisa. Nek perlu aku lunga Indonesia. Ayo. Aku Indonesia pinter-pinter. Ambon ndok itu di botol plastik, dilebokno ngene. Lo kaki gajah, mau nek metu meneh kan karena dibungkus plastik kan ora iso ecer. Metu meneh terus bilang wek aman. Lho iki ndok lo. Mau Indonesia pinter ya. Pinter ngapusi amin. Tapi aku percaya. Di sini adalah orang Indonesia yang dikasihi Tuhan. Amin. Ya. Makanya dia aman sadar. Minta roh kesadaran Tuhan. Iya loh. Aku cuma komentar sekali kok orang dilepas goblok aku. Satu aja lo kok ini. Demikian juga saat ini. Gue harus seminar, ngeleh-ngeleh itu jam 12 belum dikeimangan, tetap menantikan. Nek gue ora gelem nuruti Tuhan, mulai ya gue tetap pincang. Gue lorong mulai tetap lorong. Tapi saat ini kita ngambil satu keputusan. Aku percaya, aku mau menjadi anak Tuhan yang mengalami bukan hanya mendengarkan ada mujizat, tapi mujizat terjadi kali itu. Mataku tertuju kepada Tuhan, satu. Kedua, tetap percaya. Dan yang ketiga, aku mau sabar menantikan waktu Tuhan. Amin. Nah, saya dengar baik-baik. Tuhan katakan apa? Sebagaimana Tuhan tadi katakan, di dalam kehidupan ini ada yang disebut kehendak Tuhan. Semua orang ini pasti tahu sih dari kehendak Tuhan itu pasti jadi supaya kita jadi orang baik, tidak melakukan perbuatan dosa. Amin. Tapi Pak, kita realitasnya siapa sih Pak sing orang dosa? Yo. Semua ada dosa, tapi seringkali kita buat alasan. Yo maklum lah karena Pak Yogi suka ngomong bahwa semua orang dosa. Sehingga akibatnya apa? Dipek saenake dhewe. Saenake dhewe iki. Nang ngene penjara itu banyak sekali orang sing jenenge Paul. Ana sing jenenge Peter. Sing wedok juga ana sing jenenge Maria. Tapi kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Karena apa? Seperti 1 Petrus 4:7 lagi tadi.
kuasailah dirimu supaya bisa tenang dan bisa berdoa. Kuasailah dirimu supaya kau bisa tenang dan bisa berdoa. Kau bisa berdoa seperti yang Tuhan mau. Tuhan katakan apa? Mintalah apapun yang menjadi kebutuhanmu. Kalau engkau di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka apapun yang kau minta, aku akan penuhi. Amin. Nah, saya ini tinggal di tangan Tuhan. Sobat yang saat ini, Tuhan, aku mau mengajarkan hatiku, menguasai diriku supaya aku tetap bisa tenang dan bisa berdoa. Saat ini sediakan hatimu, sediakan hatimu. Kalau saat ini dalam seminar ini kau merasa Tuhan, kau sudah jamaahmu, aku percaya Tuhan bahwa mujizatmu akan terjadi di tempat ini. Mujizatmu akan terjadi di tempat ini. Tuhan katakan dengan jelas, sampai mereka yang kantongnya bolong, tidak ada jalan keluar Tuhan. Aku terhimpit hutang saat ini. Tuhan pun katakan, Dia buka jalan saat Dia ada jalan. Amen. Karena Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang menaruh harapnya kepada aku, tetap percaya dan sabar menantikan waktu Tuhan, maka Tuhan katakan, dan matamu tetap tertuju kepada Tuhan, maka siang hari ini akan terjadi pemulihan dalam hidup. Seperti tadi seorang ibu tadi katakan, Pak, aku jalur sehat Pak. Saat ini Bu, saya minta kamu juga bersama dengan yang lain berdoa Pak. Apa sing kok jalur? Katakan ke Tuhanmu saat ini. Katakan ke Tuhanmu saat ini apa sing kok jalur. Demikian juga saudara-saudara yang lain Pak. Kalau kau divonis oleh dokter sekalipun bahwa pada saat ini aku tidak ada punya prostat Tuhan, tapi saat ini Tuhan jelas katakan saat ini, bagi mereka yang pada saat ini mau menjadi darlingku, kekasihku, mau menyadari akan kelemahan dan kekurangan yang ada dalam hidupmu, dan saya Tuhan saat ini aku mau eling Tuhan. Saat ini kalau roh Tuhan berbicara dalam hidupmu, saya minta saudara angkat tanganmu. Angkat tanganmu saat ini nak. Karena saya melihat pada saat ini roh Tuhan sedang melanda tempat ini. Dan sebagaimana janjinya dia katakan, di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan dia janjikan saat ini, kemerdekaan sudah disediakan bagi mereka yang pada saat ini menyadari. Dan saudara-saudara membutuhkan Tuhan. Jangan kau tengok kiri kanan. Saya minta saudara berdiri. Kalau saat ini kau membutuhkan akan Tuhanmu, saya minta kau berdiri. Saya minta penyanyi ada di depan, nyanyikan satu lagu. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini dengan lagu yang lembut. Roh Kudus hadir di sini, dan saya percaya hadirat Tuhan pada saat ini ada di tempat ini, dan Tuhan akan menyatakan jati dirinya. Saudara-saudara yang membutuhkan Tuhan di dalam persoalanmu, ini adalah tempat yang luar biasa. Saya yakin dan percaya, begitu kau angkat tanganmu dan kau berdiri, dan saat ini ikuti doa saya. Katakan apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini nak. Saat ini katakan. Kau mau mengatakan dengan bahasa Indonesia, katakan dengan bahasa roh yang dijatuhkan kepadamu. Katakan dan sembah Dia. Tuhan, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Dia mengangkat tangannya Tuhan saat ini, dan dia katakan nak, bagi mereka yang pada saat ini hatinya dijamah oleh Tuhan dan mengatakan, air matamu ditampung oleh Tuhan nak. Air matamu ditampung oleh Tuhan dengan kehidupan yang baru. Dan saat ini Tuhan sudah menjamah hidupmu. Katakan kepada Tuhan doamu sama-sama. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus. Terima, 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 terima. Roh Kudus berbicara dalam ini. Sembuh dalam hidupmu. Sembuh, sembuh, sembuh. Nyanyikan saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya 12 kali. Roh Tuhan akan berbicara dalam hidupmu. Haleluya.
kamu akan berjalan dengan luar biasa. Amin. Sebab itu saat ini Tuhan katakan, kau berkasih tangan. Coba minta airnya. Coba minum air ini. Amin. Begitu air ini habis kau minum, kuasa Tuhan akan turun atas kamu. Kau akan sembuh. Dan Tuhan luar biasa. Ikuti dua saya sebelum kami. Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku percaya kuasa-Mu terjadi dalam hidupku saya. Amin. Amin. Minum sampai amin. Setiap orang beragama pasti percaya bahwa Tuhan itu Allah. Tapi hari ini kau bisa melihat Allah yang kau sembah adalah Allah yang nyata. Dia akan sembuhkan lukamu. Dia akan berkati kau. Mulai saat ini segala sakitmu pun sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya kita tidak mengatakan jamaah satu persatu, tapi satu iman. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan sangat menyayangi kau. Ya, Tuhan berkati. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Tuhan sangat mengasihi aku. Tuhan sangat mengasihi aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waras. Saudaraku, waktu kita tidak melakukan jamaah, saudara dan saya hadir saat ini. Ini adalah seorang dari agama lain. Tapi saya percaya Tuhan sangat mengasihi apapun agama. Sebab itu saat ini saya minta saudara berdoa. Saat ini Tuhan sangat mengasihi kau. Kau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Walaupun agamamu berbeda dengan apa yang ada di kata kebanyakan yang ada di sini. Tapi saat ini dia berkata, aku mengasihi mereka yang mau datang kepadaku, yang lemah dan letih menanggung keberatan. Dia akan berikan sentosa. Kau saat ini di dalam keluargamu seolah-olah Tuhan, aku butuh engkau. Kau ada masalah dalam keluargamu, tapi saat ini Tuhan berjanji, aku akan pulihkan. Karena Tuhan sangat mengasihi kau. Saya minta air putih.
sangat mengasihi kau. Kau minum air ini. Ini adalah air kehidupan. Dia akan membawa damai sejahtera itu masuk dalam hidup. Yesus sendiri mengatakan, akulah air kehidupan. Minumlah. Minum. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru. Amin. Shikara syukur. Buka tanganmu, dua-duanya buka. Buka tangan. Saat ini adalah minyak urapan yang Tuhan berikan dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kau dipulihkan dan kau diterima. Yes. Seperti anak. Dan mulai detik ini, Yes. hidupmu akan diubah. Amin. Jalan akan diubah. Amin. Dan kau akan diberkati. Yes. Keluargamu akan diberkati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan, Gusti Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, aku akan berjalan di jalan iman. Amin. Saya percaya saudaraku, beri kemuliaan. Saya boleh berdoa buat anakku. Kita doakan sama Bapak, ya. Tuhan, kau tahu anak ini. Saya percaya Tuhan bahwa anak ini akan menjadi anakmu karena kau sangat mengasihi dia. Dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan ibunya. Selamatkan Tuhan Tuhan. Jadi anak yang luar biasa. Dalam nama Yesus, katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Beri kemuliaan. Itu yang penting ada di hati. Walaupun pada saat ini kau tidak maju ke depan atau beruntukan tempat yang tidak mengizinkan, tapi saya percaya saat ini kuasa kasih Tuhan melanda dalam hidup. Pak, kamu pengen didoakan secara pribadi apa yang dari keadaanmu? Maju apa? Orang kok mau susukan, orang diundang, mau aku enak. Ya. Saat ini Tuhan juga berbicara bahwa kau butuh untuk menjadi saksi di dalam jemaat ini. Kamu katakan bahwa saat ini kamu ada menderita di bawah perut, sama apalagi mumpung Tuhan hadir di sini. Mata orang jelas. Amin. Terus apa meneh? Mumpung saya kan kesempatan loh. Rematik rasanya piye? Wah, padahal gak ya Pak. Tapi percaya saat ini Tuhan akan beri kekuatan yang baru dalam hidup. Amin. Coba Pak, saya minta minyaknya. Coba tidur. Bantu saya. Ini Pak, buka tanganmu. Bukan minyak ini yang menyembuhkan kamu, tapi saya percaya begitu perintah Tuhan dilakukan, bahwa urapilah mereka dengan minyak urapan yang berasal dari Tuhan. Saat ini saya berdoa khusus. Pertama, untuk rematikmu. Tuhan katakan rematikmu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir segala roh rematik di dalam nama Tuhan Yesus keluar daripada tubuhmu. Amin. Dan nanti kamu boleh coba kalau perlu masuk di lemari es. Apakah hawa dingin itu akan membuat kamu rematik? Saat ini sudah tidak. Amin. Sekarang saya akan berdoa buat matamu. Lihat saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan matanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dia melihat tidak terang Tuhan, tapi saat ini kau katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kau sudah ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, lihat saya. Roh Kudus mulai turun atas roh. Sembuh. Dan buka perutmu. Buka perutmu. Perut ini akan sembuh. Kau begitu minum air ini. Sembuh. Buka matamu. Buka matamu. Hatiku percaya.
Haleluya. Amin. Sembuh. Dan kamu akan tahu seperti apa yang sudah kita bicarakan pagi ini. Karena Tuhan akan memberkati. Amin. 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 Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya Dia adalah Allah sendiri yang akan membuktikan jati diri. Sebab itu saat ini saya tidak terlalu panjang lagi karena hari ini sudah jam 12 lebih. Di antara saudara dan kita juga sudah mulai lapar. Dan supaya senyum kita tidak tertahan. Nah, cuma ada makanan. Di situ akan ada makanan. Amin. Sebab itu saya minta pada saat ini Bu Weber untuk menutup acara ini dengan doa makan. Dan saya percaya. Sekarang ini matamu rabun. Buka tanganmu. Nama Tuhan Yesus. Kasih pewaras. Saat ini Tuhan mengatakan kesembuhan akan terjadi. Buka matamu. Buka matamu. Ikuti suara saya. Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Aku mau bertobat. Saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, lihat saya. Terima. Kuasa Tuhan. Amin. Terus berdoa terus pakai bahasa yang Tuhan tanamkan dalam hidup. Berdoa, kau akan menerima kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kira kasih. Dalam nama Tuhan Yesus hari ini Dia mulai buka jalan sehingga kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Ya, amin. Wes. Ya. Kalau Tuhan yang ngomong ke saya, Pak, tunggu sabar. Kan baru kasih tahu. Ibunya aja sabar kok, kamunya tidak sabar. Loh ya toh, ibunya aja sabar. Sabar, Pak. Dia juga umatnya. Amin. Mulai saat ini, kau lihat. Terima. Tidak apa-apa. Siap. Terus berdoa. Saat ini jangan buka. Iya. Karena kasih. Nama Tuhan Yesus. Amin. Paras. Paras kantongmu, paras. Amin. Paras. Ya. Pusing. Nah, terus apa lagi? Pupuk Tuhan ada di sini. Nah, Tuhan. Ngomong. Begitu. Bapak sudah bicara dengan Yesus. Bapaknya ada di sini. Nah, Bapak. Saat ini saya berdoa. Sakit mahmu ini karena kamu punya persoalan batin. Tapi hari ini kau akan minum air putih itu. Begitu kau minum, mahmu akan sembuh. Pulih total. Katakan Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku mau datang kepada. Aku percaya kau akan berkati. Pulihkan hidupku. Juga aku berdoa bagi suamiku. Aku mau mengampuni dia. Aku percaya kau akan bawa dia pulang kepada Kristus. Nama Tuhan Yesus. Amin.
Mahno, Tuhan akan pulihkan engkau Mahno yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang buka tanganmu, Bu. Cas kue, cas. Saya kuasailah yang mencuri atasmu, sakit perutmu sembuh. Siapa lagi tadi kamu bilang? Pusingmu juga sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus buka matamu. Dalam nama Tuhan Yesus buka matamu kamu. Bilang, dalam nama Tuhan Yesus buka matamu. Sebuah akan terjadi. Pulih. Pulih. Katakan Tuhan Yesus, sembuhkan mataku. Aku percaya Tuhan. Kehendakmu jadi dalam hidupku. Amin. Bukan lihat. Tidak akan kabur lagi. Lihat baca semua. Amin. 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 Dan saat ini kesehatan makmur akan disurga. Kosong ini nak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku terima kasih. Sekarang kita mencampur. Kita berdoa Tuhan Yesus untuk mata sekarang. Tuhan Yesus, aku meminta Roh Kudus dalam hidup saat ini Tuhan, aku buka hatiku, kau pulihkan aku. Nama Tuhan Yesus, aku terima Roh ya Bapak, silakan terima. Kamu berdoa, Bu. Ya, kamu berdoa. Kamu berdoa. Tuhan sedang dengan apa yang kau ingin. Kau akan mengalami mujizat yang luar biasa dalam hidup. Ya, ini asam urat. Tapi hari ini juga kau akan disembuhkan. Wes, ini sama. Hipertensi, matanya kabur, tapi kamu sudah lihat. Benar Bu, matamu enak Bu saat ini juga. Amin. Demikian juga kamu percaya. Kalau percaya Tuhan Yesus berubah vitaminnya ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa bagi matamu. Ya. Aku berdoa bagi tanganmu. Ya, kamu bilang asam urat. Ya. Dan aku berdoa saat ini untuk hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku percaya Tuhan, kau sembuhkan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku juga akan sembuhkan. Kita air putih, itu kau minum air ini, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Minum sampai habis. Aku sembuh. Total. Saat ini tidak ada sembuh. Aku buka hatiku. Masuk dalam hatiku. Aku buka. Aku buka hatiku. Sembuhan jadi dalam hidup. Amin. Lihat. Kamu bilang lihatlah, lihat. Amin. Amin. Jelas. Jelas. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, guys. Saya mana? Ini dia tabrakan kakinya patah, ya kan? Supaya Tuhan tolong, ya. Dan Tuhan akan tolong dengan doa ibunya, dia akan ada ini tak bawain minyak urapan. Diundang untuk mengikuti seminar untuk tanggal
17 Timnya Oktober urapan sampai di di rumah. Geraha Anugerah Solo. Olesin dia kakinya yang Yang mana. ikut seminar bila Nanti ingin minyak urapan ini. menerima Nanti berkat malam lewat mau tidur, lumbung kasih raja urapan. diharapkan datang Besok pagi, 2 jam sebelum Saya jam percaya 6. akan disebut. Akan diberikan Saya, psikolog Tuhan ini, Yesus, ampuni tapi aku. karena saya dapat SMS Berdoa saya buat anakku memberanikan Tuhan. diri untuk Kalau kau menambahkan perkenankan semua ini. terjadi, saya percaya. Mengapa harus Punya mendaftar? rencana yang indah dalam Mengingat hidupku. Oleh sebab itu akhirnya supaya aku minum, nanti aku mewakili dapat anakku, dipersiapkan akan membawa ke pemulihan isi di raja dalam itu hidup. sesuai dengan jumlah pendaftar begitu. Ya. Terima kasih untuk info ini saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar ikut lumbung raja dan seminar, tolong bisa mendaftar lewat saya. Dan apa ini? Daftar ini akan saya taruh di meja depan supaya diisi, nanti akan saya bawa. 17 Oktober. Akan aku oleskan pada anakku, dan saya percaya dia akan jadi sembuh. Pertolongan Tuhan juga akan terjadi buat biaya itu. Nama Tuhan Yesus. Bilang kalau Bapak ya, Pak, saya ingin foto di kanan paras. Iya lah. Oh. Beberapa bulan yang lalu itu kan Wih, kalau capek atau sakit langsung aja seperti orang ibu dia lepas orang lagi mungkin lu nggak pernah beli kayak gitu, nggak pernah gitu lah. Kalau pas lagi itu kok di jalan toto mau jatuh mau dilepaskan? Mau dilepaskan? Hah? iya. Mau? Minta air putih dulu. Kau minum air ini, nah, dia akan membawa kelepasan begitu. Saat ini, Tuhan buka tanganmu. Dia orang digigit ular. Daripada digigit ular, kok saya gini, umat itu. Ya, tapi saya percaya kalau kamu dilepaskan, hari ini juga kuasa Tuhan akan masuk. Penting hatimu, belum dilepas ke ora, mau ndak? Minum, katakan Tuhan Yesus, aku minum air kehidupan, dan aku percaya Kau akan lepaskan aku dari segala jerat maupun iblis dalam nama Tuhan Yesus. Aku minum dan kuasa gelap akan dilepas. Minum, ayo sampai ente. Yes, yuk kita pergi. Bagi Tuhan, kita berdoa. Bagi Tuhan, berdoa. Untuk membuang yang jahat. Saat ini dalam kuasa aku buang, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak, aku buang, sehingga tidak ada lagi kuasa. Sekarang Tuhan buka. Terima kasih buang segala kuasa gelap, aku buang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Buang segala kuasa gelap. Keluar. Sekarang kau berdoa. Kau berdoa saat ini. Tuhan Yesus, hidupku kuserahkan dalam tangan. Aku percaya bahwa mulai saat ini segala kuasa gelap yang mengikat dalam hidupku keluar jauh dari tubuhku. Aku sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama Tuhan Yesus. Amin. Bes, keras, bes, keras. Ya, bes, apa? Bes makan dulu.
Saya belum mangan meneh oleh.